Halo Sobat Channel, ketemu lagi dengan saya Ambujen. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 10T. Apa itu 10T? Nah, oke Sobat Channel, sebelum saya ke materi, jangan lupa di like, comment, share, serta subscribe. Oke, terima kasih. Pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sedini mungkin. Nah, di sini ibu hamil harus mendapatkan pelayanan 10T pada saat pemeriksaan kehamilan sedini mungkin. Nah, T yang pertama yaitu pengukuran tinggi badan dan berat badan, di mana pada ibu hamil harus dilakukan pemeriksaan tinggi badan. Tinggi badan yang normal yaitu lebih dari 145. Apabila ibu hamil yang memiliki tinggi badan kurang dari 145, nah ditakutkan memiliki faktor resiko yaitu CPD atau panggul sempit. Nah, setelah itu pemeriksaan berat badan, di mana ibu hamil harus melakukan pemeriksaan berat badan karena kan semakin bertambahnya kehamilan, berat badan harus bertambah juga. Minimal pada ibu hamil setiap bulan berat badannya naik 1-2 kilo. Nah, T yang kedua yaitu pengukuran tekanan darah. Nah, pengukuran tekanan darah di sini ibu hamil harus dilakukan pemeriksaan tensi ya. Yang normal itu tensi 110-120. Nah, ditakutkannya ibu hamil apabila tensinya tinggi 140 per 90 mmHg, nah ditakutkannya ibu hamil itu memiliki hipertensi. Dan T yang ketiga yaitu pengukuran lingkar lengan ya, sini. Nah, di sini ibu hamil harus dilakukannya pengukuran lila dikarenakan apabila ibu hamil yang lilanya kurang dari 23,5 cm, maka ibu hamil tersebut dikatakan kek. Nah, apabila ibu hamil dengan kek, ditakutkannya untuk kedepannya bayinya ditakutkan untuk BBLR. Nah, yang T yang keempat yaitu pengukuran tinggi rahim atau TFU ya. Pengukuran tinggi rahim atau TFU biasanya di bagian perut. Nah, pengukuran TFU di sini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan sama perkembangan janin. Jadi kalau misalkan dipakai Medline ya, pakai Medline. Jadi itu tuh untuk mengetahui umur kehamilan sekian tuh TFU-nya sekian. Jadi untuk memastikan antara umur kehamilan dengan tinggi pundus. Nah, T yang kelima yaitu menentukan letak janin serta denyut jantung janin, di mana DJJ atau denyut jantung janin di sini yang normal yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Nah, kalau misalkan lebih dari 160 kali per menit, maka kalau misalnya lebih dari 160 tuh dikatakan gawat janin. Nah, segera rujuk atau berikan oksigen. Nah, T yang ke-6 yaitu imunisasi TT atau tetanus toxoid. Nah, jadi ibu hamil di sini harus dilakukannya imunisasi TT. T yang ke-7 yaitu pemberian tablet tambah darah. Nah, ibu hamil di sini harus diberikan tablet tambah darah, yaitu dalam 1 bulan itu 30, misalnya dalam 1 bulan itu 30 hari, maka harus diberikan 30 tablet. Jadi ibu hamil setiap malam tuh harus meminum tablet tambah darah. Nah, kenapa harus malam hari? Karena untuk mengurangi mual muntah. Jadi kalau misalkan diberikannya malam hari atau diminumnya malam hari, untuk mengurangi rasa mual itu sendiri ketika meminum tablet tambah darah, nah bisa berlangsung setelah
minum tablet tambah darah kan bisa langsung tidur gitu. Jadi nah itu untuk mengurangi rasa mualnya gitu. Nah, T yang ke-8 yaitu tes laboratorium atau cek laboratorium, di mana ibu hamil di sini harus dilakukan cek laboratorium seperti cek Hb untuk mengetahui hemoglobin atau kekentalan darah pada tubuh. Setelah itu cek protein pada ibu, apakah ibu hamil apabila proteinnya positif, nah positif 1, 2 atau 3, nah itu otomatis termasuk salah satu faktor resiko juga ya. Nah setelah itu dilakukan cek glukosa juga, apakah ibu hamil glukosanya positif atau negatif ya. Misalnya kalau misalkan ibu hamil itu glukosanya positif, otomatis ditakutkannya si ibu mempunyai penyakit gula. Nah, kalau misalnya mempunyai penyakit gula di sini, nanti ditakutkan ketika bersalin si janinnya itu besar. Nah, setelah itu dilakukan cek VCT ya, atau kata lain seperti cek HIV juga ya. Takutkannya si ibu apakah mempunyai penyakit HIV atau tidak gitu. Setelah itu cek golongan darah. Nah, untuk mengetahui golongan darah si ibu apabila yang belum mengetahui. Nah, selanjutnya setelah cek laboratorium T yang ke-8 dilanjutkan ke T yang ke-9 yaitu konseling atau penjelasan. Nah, jadi setelah pemeriksaan beberapa tahap dari T1 sampai T8, nah T9 itu diberikan konseling pada ibu, apa yang telah dilakukan atau apa yang telah dilakukan secara, misalkan si ibu tuh sudah diperiksa ini setelah itu beberapa tahap ya misalnya, terus hasilnya tuh seperti apa. Nah setelah itu si ibunya dikonseling juga. Nah, setelah itu yang ke-10 yaitu tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Nah, tata laksana di sini juga si pasien dilihat lagi, misalkan dari yang pertama, misalkan si ibu belum punya tablet TFE atau minum tablet TFE, otomatis oleh petugas diberikan pengobatan atau tablet TFE. Nah, jadi tata laksana di sini diberikan sesuai dengan masalah kesehatan pada ibu hamil. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih.